Kita mulai workshopnya. Kepada Bapak Dani, kami persilahkan Pak tempat dan waktunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Mari kita mulai di sesi workshop ini. Untuk awal ini, saya akan menjelaskan pertama kali dalam 5 menit pertama berhubungan dengan user interface. Ya, namun sebelum itu mungkin saya mengingatkan kepada rekan-rekan anggota IAI dan peserta workshop untuk mendownload file yang sudah disediakan ya melalui link di chatbox. Sebentar. Link tersebut akan berisikan sebuah file yang terkompresi dan harus diekstrak sehingga dapat mendownload material untuk kita melakukan workshop ya. Boleh dilihat di chat box. Oke, saya akan share screen. Mbak Nila, saya boleh dibantu tipe share screen-nya sekarang dia tidak ada pilihan screen ya, jadi hanya si. Coba Pak, lagi Pak. Ya, settingan sharing screen-nya tidak apa, tapi per aplikasi, bukannya per screen. Bentar ya. Ada settingan yang. Oke, saya coba masuk dulu, tapi nanti apabila ada kesulitan, tolong diinfo kepada saya ya. Jadi harusnya, oke. Ini Rhino-nya sudah masuk, apakah di screen saya ada Rhino dan Grasshopper? Ada Pak. Iya ada. Rhino dan Grasshopper ya, udah ada dua-duanya ya? Iya Pak. Atau Rhino aja? Dua Pak. Oke, dua, siap. Oke. Kalau dua berarti bisa lebar ya? Ya, okay. Ini Pak Bu, boleh dikonfirm apakah yang Grasshopper kelihatan atau tidak? Tadi kelihatan, sekarang kan ada tulisan layer kecil itu. Oh, oke, sip. Berarti nggak bisa di split. Ini dua sekarang. Oke, baik. Terima kasih Bu konfirmasinya. Oke, sebentar. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya harapkan Bapak dan Ibu, karena kita memakai media atau platform digital berupa Zoom, mohon Bapak dan Ibu bisa mengatur pertama kali seperti ini. Jadi pada saat Rhino sudah dibuka, kondisinya interface-nya, pastikan bahwa dia dapat membuka atau men-launch Grasshopper ya dengan cara mengklik ini. Ya. Kira-kira demikian. Lalu setelah itu pastikan juga bahwa interface yang ada di screen Bapak dan Ibu terbagi menjadi dua. Jadi ada yang Grasshopper terlihat seperti ini, lalu juga yang Rhino bisa di-minimize seperti ini. Jadi harus di-split si screen-nya. Ya, karena kita mempergunakan satu screen ya, kira-kira demikian. Tapi kalau Bapak dan Ibu mempergunakan dua screen, sebetulnya akan lebih mudah. Jadi
apa yang ada screen dari Zoom meeting kita itu bisa diletakkan di salah satu screen di sebelah kiri atau sebelah kanan atau satu bawah. Sementara screen dari aplikasi kita, Rhino dan Grasshopper itu ada di satu screen tertentu. Ya, kira-kira demikian. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi ini. Jadi sebelum kita mulai ya, jadi Rhino adalah sebuah aplikasi pemodelan yang dia memang punya spesialisasi di freeform modeling ya, atau dia mungkin kalau dalam bahasa matematiknya atau bahasa topologinya dia lebih bermain di non-uniform rational B-spline atau NURBS surface. Nah, yang menarik dari Rhino sebetulnya apabila Bapak dan Ibu pengguna Autodesk, SketchUp, atau 3ds Max gitu ya, itu adalah modal yang sangat baik gitu, dan tidak sebetulnya cara kerjanya tidak jauh-jauh dari beberapa aplikasi tersebut ya. Dan apabila dilihat juga mungkin ini kalau misalkan cara mempergunakannya tidak terlalu jauh dari aplikasi CAD dan pemodelan SketchUp sebenarnya. Yang membedakan adalah kita harus menginput dulu data ya seperti AutoCAD. Kira-kira demikian. Lalu berikutnya saya akan fokus dulu terhadap interface dari Rhino-nya terlebih dahulu ya. Jadi saya kecilkan si si Grasshopper-nya. Oke. Ini pada saat kita mencoba untuk mempergunakan sebuah aplikasi baru, tentunya kita akan selalu berhadapan pertama kali dengan bagaimana menavigasi sebuah aplikasi. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menavigasi aplikasi ini, Rhino, ya. Dan dari situ kita akan mencoba untuk mempergunakan plugin si Grasshopper. Sebagai cara pembelajaran ini atau cara sharing ini, saya mungkin meminta bantuan Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan atau partisipan dari workshop ini, untuk memperhatikan ke screen, lalu pada saat jadi rules-nya begini. Kalau saya sampaikan, oke, lihat duduk ke screen, berarti Bapak lihat duduk ke screen atau Ibu lihat duduk ke screen, lalu kalau misalkan nanti saya sampaikan Bapak dan Ibu silakan untuk mencoba, baru untuk mencoba ya. Jadi jangan sambil lihat screen sambil mencoba gitu ya. Karena kenapa? Karena distraction-nya akan banyak dan kita akan lebih lambat belajarnya. Gitu. Kira-kira demikian ya. Jadi mohon maaf karena ini cara kerjanya pembelajarannya secara virtual, jadi rules itu sepertinya harus sedikit lebih tertib ya. Kalau misalkan kita offline, kita bertatap muka itu sebetulnya lebih mudah. Oke, pertama kali ini mohon melihat kepada screen dulu ya. Oke, jadi apabila kita lihat di Rhino interface ini, pada dasarnya ini mungkin tampilannya mirip 3ds Studio Max ya, dengan background warna abu-abu gitu kan. Tapi di sini dia punya dua hal cara menginput data. Pertama, kita mempergunakan command prompt yang ada di atas ini. Kalau posisi saya kebetulan di atas nih, command prompt. Default-nya biasanya juga di atas ya, tergantung sama kadang-kadang kita bisa ubah kayak AutoCAD. Kalau AutoCAD taruhnya di bawah gitu ya, boleh juga gitu ya. Tapi lebih nyaman sebetulnya di atas karena kita bisa selalu aware dengan segala sesuatu yang sifatnya executed gitu ya, yang sifatnya dieksekusi di atas. Oke, kira-kira posisi seperti ini. Ini jadi kita katakanlah tolong tidak perlu dieksekusi ya, tapi tolong diperhatikan aja. Katakanlah saya membuat sebuah line ya, selalu ada command prompt dan selalu ada opsi-opsi dari proses pembuatannya. Mau seperti apa? Apakah membuat garis dua arah dan sebagainya ya. Misalkan juga saya membuat sebuah objek gitu ya, titik gitu.
Jadi saya ketik point. Jadi kalau saya ketik point, nanti dia akan cenderung mengeluarkan rollout yang dia mempertanyakan kepada kita point yang mana, apakah point clouds, apakah point aja, atau dan seterusnya. Ya, kira-kira demikian. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah menginput data yang sifatnya berupa geometri yang tersedia pada toolbars di samping. Jadi toolbars ini di sebelah samping ini harusnya sudah ada, dan dia juga ada yang versi lengkapnya, di mana kalau misalnya versi lengkapnya dia udah bagi-bagi berdasarkan kategorinya gitu kan, tentang display kah, tentang selection kah, tentang viewport dan seterusnya. Sebenarnya bisa Bapak dan Ibu lihat di sini, dan ini cukup baik ya, cukup mudah supaya bisa kita lihat tidak membingungkan, jadi tidak terlalu banyak. Karena yang ada di toolbars ini dia nested. Jadi kalau misalkan Bapak klik salah satu klik katakanlah titik ini ya, sebagai contoh, klik titik ini, kursornya diarahkan ke arah icon titik, nanti akan ada flying tips ya. Ada flying tips yang dia menunjukkan kalau klik kiri dia menyuruh mengeksekusi apa, klik kanan mengeksekusi apa. Begitu juga untuk semua icon yang ada di interface ini ya. Di interface ini kalau Bapak dan Ibu lihat dia sama ya. Selama dia ada selama kursor kita arahkan ke arah situ, nanti flying tips-nya dia nanya ya. Dia memberitahu apakah klik kiri berisi apa, klik kanan berisi apa. Lalu setelah itu, kalau misalkan Ibu lihat atau Bapak lihat di icon di sini ada panah kecil ya, itu sebetulnya panah yang menunjukkan nested toolbars yang ada di balik si icon tersebut. Jadi kalau diklik itu nanti akan keluar flying toolbars seperti ini, dan Ibu bisa atau Bapak dan Ibu bisa cukup klik aja, memilih kemudian, atau kalau misalkan diperlukan lebih sering, ya sebagai contoh, saya membuat box di sini, saya akan membutuhkannya lebih sering, saya bisa tarik si flying toolbars ini sehingga dia bisa berada di interface, tidak nested lagi ya. Jadi ada di dalam di atas viewport yang ada, viewport. Oke. Itu yang kita sebut sebagai toolbars ya, ada dua input yang bisa kita eksekusi. Pertama mempergunakan command prompt, kedua mempergunakan flying toolbars atau tools default toolbars yang ada di sini. Lalu berikutnya kita ada selalu dalam kondisi default selalu ada 4 viewport. 4 viewport ini sangat standar, ada atas ya, depan dan kanan gitu ya. Nah, di mana kalau kita ingin mengambil ke salah satu viewport aja, kita tinggal double klik objeknya, ya, double klik nama viewportnya. Begitu juga ke sini dia akan top gitu ya, dia ke sini akan front, ya, di sini dia akan right gitu ya. Oke, mungkin Bapak dan Ibu silahkan coba hanya untuk 30 detik lah ya, kira-kira hanya untuk klik ini. Ya. Lalu di sebelah kanannya ada semacam ada rollout juga di sebelah nama viewport. Dan ini bisa mengeluarkan viewing mode-nya gitu ya. Display mode-nya mau apa sih? Mau render, mau ghosted, mau apa dan sebagainya. Oke, kalau sudah mencoba, kita bisa lihat lagi ke arah screen. Yang tidak boleh terlupakan adalah sebetulnya, saya matikan dulu ya ini, adalah drawing aids. Kita sebutnya bantuan menggambar atau bantuan pemodelan ya, modeling aids gitu ya. Atau drawing aids adalah yang di sebelah sini Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini ada beberapa bantuan yang memudahkan kita untuk melakukan pemodelan secara presisi. Ini yang biasa dilupakan. Kadang-kadang kita asal naruh garis, padahal garisnya tidak siku gitu dan sebagainya ya. Jadi sebetulnya bisa
bisa Bapak dan Ibu gunakan drawing aids yang ada di sini. Sebagai contoh, ini tidak perlu dieksekusi. Saya membuat sebuah kurva ya di viewport-nya top gitu ya. Saya mengambil kurva seperti ini, misalkan. Lalu saya menyebar secara sembarangan banyak titik, gitu ya. Saya klik multiple points, gitu ya, misalkan. Di mana titik-titik ini akan saya tarik garis terhadap kurva tersebut, ya. Sering kejadian kita harus mengambil garis tegak lurusnya, gitu kan. Tapi tanpa mempergunakan drawing edge ini, jadi kalau perpendicular ini kita tidak cek, kita tidak cek kita turek gitu ya, ini kita akan sembarangan menaruhnya gitu kan, dan jangan-jangan ini menyalahi kaidah matematiknya. Gitu. Oleh karena itu kita bisa mempergunakan perintah misalkan drawing edge-nya berupa perpendicular gitu ya, dicek di sini. Sehingga nanti yang lain tidak perlu dinyalakan kadang-kadang ya, jadi cukup yang itu aja. Desainer kadang-kadang nyalain semua sehingga si aplikasinya kebingungan gitu kan. Nah, itu juga sering terjadi sih. Yang kita butuhkan cuma point dan perpendicular misalkan ya. Jadi sehingga kita bisa mengambil secara tepat terhadap objek yang akan kita execute gitu kan. Sebagai contoh seperti ini. Oke, ini drawing aids ya. Dia berlaku untuk banyak hal, termasuk yang center juga gini. Kalau misalkan center, saya ingin membuat sebuah ini karena dia NURBS ya, sorry, bukan center, near misalkan. Yang penting dia menyentuh. Jadi kalau kita kadang-kadang suka memilih, oh ya udah kayaknya kena deh, gitu kan, tarik garis. Padahal enggak, gitu kan. Jadi ya ini perlu dipergunakan sebenarnya sehingga kita ambil garis lebih tepat, ya, membuat pemodelan lebih tepat. Oke. Orto seperti biasa ya, tinggal dinyalakan orto lalu kita bisa membuat garis secara ortogonal ya terhadap sumbu x Euclidean-nya dia ya. Tegak lurus paralel terhadap sumbu x dan y dan z. Lalu projection sama, jadi kalau kita bikin garis di koordinat manapun dia akan dipetakan terhadap z sama dengan 0 ya. Sebagai contoh saya membuat garis di project di sini, saya membuat garis di atas sini. Ya. Tuh, jadi bagaimanapun itu dia tetap diletakkan di setnya sama dengan 0. Oke, itu saya rasa sama dengan yang lain. Nah, yang menarik adalah Gumball. Gumball yang ada adalah kita sekarang ada perintah ini ya. Ini jadi seperti di 3D Max. Jadi kalau kita mau scaling gitu, kalau garis misalkan garis akan kita scaling itu bisa seperti itu. Ya bisa kita extrude juga secara langsung. Sebagai contoh, garis ini saya ingin extrude ke sisi atas gitu ya. Ya. Ini kalau dilihat kalau viewportnya diganti sebagai shaded, dia langsung jadi garis ya. Ini yang menarik ya dari Gumball yang ada sekarang. Ya garis tarik ke arah sini gitu kan. Ya, itu bisa jadi surface dan seterusnya. Oke, itu urusannya drawing aids. Saya tidak akan berlama-lama di situ. Yang berikutnya lagi adalah masalah viewport ya. Jadi kalau tadi saya sudah cerita perspektif di sini, di viewport ada yang namanya roll out ya di sebelah tulisan perspektif. Nah ini kadang-kadang kita cukup membantu banyak untuk proses melihat apakah objek kita mempunyai kualitas kedalaman yang baik dan seterusnya. Ya sebagai contoh saya membuat sebuah kubus ya. Ibu dan Bapak silakan membuat kubus sembarang dulu ya. Biasanya lihat comment from-nya first di situ, tarik aja ya. Seperti biasa. Lalu saya membuat sebuah kotak yang lain misalkan. Saya membuat kotak yang lain lagi. Ya, kira-kira kayak gini. Oke, sebentar lah ya. Ini saya pindah dulu ke atas. Yang saya akan tunjukkan di sini sebenarnya adalah si drawing mode-nya ya, viewing mode-nya. Jadi
Usahakan demikian. Nah, yang menarik di sini adalah ada pilihan untuk melihat si objek yang kita execute itu dalam kondisi mempunyai bayangan. Jadi nanti di sini ada semacam ray trace, agak berat ya. Nah, nanti ini prinsipnya mungkin kayak merender, tapi perlahan-lahan kita melihat ray trace rendernya dia, gitu ya. Nah, untuk beberapa kasus ini sangat membantu karena tidak harus kalau buat arsitek biasanya kita membuat membuat studi bentuk gitu ya. Yang penting ada bayangan gitu kan untuk memahami bagaimana bentuk itu beroperasi. Nah, sebenarnya di sini dia bisa berperan seperti itu gitu ya. Jadi tanpa harus dirender, nah kita nanti bisa lihat bagaimana dia beroperasi, bagaimana dia bayangan, shading dan sebagainya bekerja gitu ya terhadap bentuk tersebut. Jadi tanpa perlu dirender. Ini saya rasa sangat membantu ya. Jadi ini juga bisa ini juga bahkan bisa kita stop apabila kita ingin berhenti di titik ini, kita bisa stop ya ray trace-nya gitu ya. Lalu kita ekspor sebagai, ini yang bagian menarik, kita ekspor dengan resolusi yang sangat baik gitu ya, sebagai image gitu. Ini pada awalnya dia mungkin resolusinya tergantung sama viewport, tapi kita bisa dilakukan custom. Jadi sesuai sama yang kita harapkan, resolusi berapa dan sebagainya ya. Kira-kira demikian. Nah, jadi ini menurut saya ini sangat baik ya untuk perbaikan yang ada dari si Rhinoceros. Oke, itu viewport. Sekarang kita bisa masuk ke Grasshopper. Sudah, oke, kita ada, silakan di posisinya mungkin Bapak dan Ibu. Viewport ini kita jadikan saja dia hanya di satu viewport ya, di perspektif. Silakan untuk dilakukan terlebih dahulu. Perspektif, lalu kita launch Grasshopper dengan cara kita klik Grasshopper atau kita ketik Grasshopper atau kita klik ini ya, launch Grasshopper. Kalau sudah ada biasanya dia ngumpet di sebelah kiri bawah Pak Bu ya. Dan kalau di maximize dia akan seperti itu. Nah ini kalau ada kejadian seperti ini jangan panik, kadang-kadang dia terminimize terlalu kecil. Oke, silakan untuk diposisikan seperti ini. Ya, interface-nya saya rasa harusnya cukup ya. Oke. Lalu seperti sudah saya sampaikan tadi, kami sudah mengirim satu file ya yang berisi RAR file. Jadi ini tadi RAR file-nya. Jadi Ibu dan Bapak tinggal ekstrak saja. Saya lokasikan di sini. Lalu file tersebut silakan untuk di-drag ya dari folder tersebut. Jadi atau dibuka ya. Jadi open, ini tidak perlu. Lalu kita ambil file yang tadi, workshop materialnya ya. Lalu ambil file dengan nama Keratek Workshop 01. Apakah Bapak dan Ibu sudah bisa melihat ya? Ada ini ya, filenya. Boleh dikonfirmasi, Mbak Nila? Bisa, Pak. Oke ya. Jadi yang gambarnya ada badak bercula ini ya itu nama file Rhino-nya .3dm, kita buka. Oke, kita akan mempunyai file dasar yang sudah disediakan ya Bapak dan Ibu.
Jadi pada saat ini mohon untuk diperhatikan bahwa workshop ini lebih cenderung untuk membawa Bapak dan Ibu mengalami atau mengexperience bagaimana mempergunakan si Grasshopper. Jadi tidak untuk membuat Bapak dan Ibu langsung expert karena tentu butuh waktu, tapi dengan perkenalan ini jadinya Bapak dan Ibu tidak menjadi terlalu sungkan, tidak terlalu canggung untuk mencoba karena bagaimana kita mempergunakannya dan sebagainya. Sekarang sangat mudah untuk didapat informasi-informasi tersebut ya, bisa dari YouTube, bisa dari webnya, bisa dari blog dari seorang expertise dan seterusnya. Ya, kira-kira demikian. Jadi di sini lebih ke arah perkenalan dan memperkenalkan bagaimana Grasshopper ini beroperasi dan advantage-nya atau keuntungan-keuntungan seperti apa. Oke. File pertama yang harus Bapak buka adalah yang di Rhino ya. Jadi buka di Rhino sini, open, ambil si file yang tadi. Oke, yang berikutnya adalah membuka file Grasshopper-nya yang ada di sini, gitu kan. Nah, silahkan Bapak dan Ibu membuka file Grasshopper, ya, open, lalu kita ambil ke folder yang sama. Cari yang Keratek GH_01, artinya workshop 1. Silahkan untuk dibuka. Oke. Nanti Bapak dan Ibu akan melihat sebuah interface yang sudah diatur berdasarkan kategori langkah ya. Jadi di sini kelihatan ada 01 gitu kan, 02, 03 dan sebagainya. Sebetulnya ini semua di sini diambil ada prosesnya sih ya, tapi kita coba terlebih dahulu ya. Saya akan coba menjelaskan dulu terlebih dahulu tentang cara kerjanya Grasshopper. Oke, kita masuk ke Grasshopper. Jadi di Grasshopper kita akan melihat ada interface berbeda ya. Bapak dan Ibu mungkin tidak perlu kaget kenapa di Grasshopper saya sudah terlalu banyak komponennya karena ini adalah plugin-plugins yang memang ditambahkan setelah instalasi Grasshopper ya. Jadi plugins yang ada di sini banyak sekali dan ini tergantung sama kebutuhan kita juga. Tapi defaultnya itu kalau yang defaultnya itu cuma berhenti sampai display, ya sampai dis di sini atau display gitu ya. Sisanya ke sana itu Bapak dan Ibu bisa tambah sendiri. Oke, yang berikutnya adalah saya akan membahas tentang Canvas. Jadi yang Bapak dan Ibu lihat ada di sini, ya interface yang ada di sini kita akan lihat ada yang namanya Canvas. Canvas itu adalah yang grid-grid warna abu-abu muda ini. Lalu yang berikutnya adalah tab-tab yang berisikan komponen-komponen, gitu, ya. Tab ini sudah secara default sudah dibagi berdasarkan kategori. Yang pertama adalah parameter, ini berarti adalah objek-objek dasar yang sifatnya apa yang mesti diinput, dan biasanya ini bersifat kosongan atau sudah ada preloaded input, jadi sudah diisi sama si Grasshopper-nya. Sebagai contoh, saya mengambil titik ya, jadi saya kecilkan dulu, lalu saya mengambil titik, ya, oke, titik. Nah, titik ini dia warna orange, ya, warna orange. Nah, kenapa warna orange? Karena dia jadi orange itu pertanda bahwa dia belum ada input sama sekali. Jadi kalau kursor Bapak diarahkan ke arah komponen ini, nanti dia akan bilang empty point parameter, artinya belum ada poin yang diinput ke dalam objek di sini. Gitu ya. Kalau sudah diinput, nanti dia akan berubah warna menjadi warna warna abu-abu. Sebagai contoh, jadi saya masuk ke Rhino, klik di sini ya. Ya, oke, Rhino ada titik nih. Lalu saya input titik. Jadi klik kanan gitu kan untuk menginput set one point, lalu ambil titik. Nanti dia berubah warna menjadi menjadi abu-abu di Grasshopper-nya. Lalu apabila saya klik objeknya komponennya di Grasshopper,
objek yang ada di Rhino ini dia akan berubah menjadi warna hijau. Artinya dia selected gitu ya. Kira-kira kayak gitu Bapak dan Ibu. Lalu berikutnya saya harus menjelaskan tentang ini kita masih belum Bapak dan Ibu belum memulai ya. Jadi tolong diperhatikan dulu aja. Oops. Kok nggak bisa delete? Ada glitch nih. Ya udah. Bentar ya, saya mesti mastiin ini bisa delete ya. Oke, ini bisa delete ya. Sorry. Oke, ini lupakan ya. Coba ini kita lupakan aja. Ada glitch nih sekarang. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya. Yang berikutnya adalah kita berbicara tentang komponen. Jadi saya akan masuk ke vektor. Saya akan masuk ke vektor. Lalu saya di vektor ini saya akan membuat titik, gitu kan? Membuat titik. Oke, seperti itu kira-kira. Ini ada screen setting yang aneh di Zoom-nya sehingga antara si grasshopper sama si ininya nggak corresponding baik. Oke, ini sementara ini Bapak dan Ibu silakan untuk klik si objek ini, lalu ketik hide diumpetin ya, hide. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi objeknya hilang dulu sementara ini. Oke, sekarang kita punya komponen titik. Nah, komponen titik ini akan pada dasarnya ini adalah ya bantuan saya untuk menjelaskan kepada Bapak dan Ibu ya, bahwa ada yang namanya komponen akan selalu terbagi menjadi 3 part gitu ya. Part yang ini, yang tengah, dan yang ini ya. Yang ini, yang sebelah kanan sini adalah daerah input. Yang tengah adalah daerah komponen tersebut ya. Jadi ada opsi-opsi komponen tersebut. Sebelah kanan adalah daerah output. Jadi apa yang ada ya, kalau misalkan Bapak dan Ibu arahkan kursor ke sini, dia akan masuk ke input dari setiap parameter yang dia harus di input ya. Jadi ini parameter input semuanya. Jadi kalau kursor diarahkan ke tengah, yang keluar beda. Yang keluar dia ngomongin tentang si komponennya. Kalau diarahkan ke arah yang sini, dia akan menunjukkan si outputnya. Itu juga berlaku untuk si klik. Ya, jadi kalau klik kanan adalah cara memilih si cara melihat opsi apa yang akan kita input dan seterusnya. Ya. Ini juga sama ya. Klik kanan kan beda tuh ya. Apa yang ada di sini, apa yang ada di sini, dan apa yang ada di sini. Oke. Berikutnya ada input bisa kita lakukan dengan cara menginput seperti biasa. Ada satu lagi kita masukin yang namanya slider. Jadi, oke, Bapak dan Ibu silakan untuk mempunyai komponen yang sama ini. Jadi masuk ke sini. Tab-nya adalah vektor, ya. Lalu setelah di tab vektor ini cari yang namanya point. Ya, nah point. Di point ini rollout-nya pilihlah yang namanya construct point. Jadi nanti dapat ini. Ya, kira-kira gitu. Oke.
Bentar. Ini saya punya kesulitan interview ya. Saya buka dulu filenya. Oke. Masih glitch-nya masih muncul nih. Oke, poin dulu ya. Lalu kita lakukan perintah hide. Mbak Nila, sorry, ini saya kayak beneran kesulitan, jadi saya nggak bisa lakuin delete ya. Gimana Pak Dani? Saya nggak bisa lakuin delete gara-gara settingan si Zoom screen ya. Sebentar, saya matikan dulu. Lalu Zoom screen-nya sepertinya ada settingan yang... Bu Sandra mungkin bisa bantu, Bu Sandra. Jadi yang bisa memilih screen harusnya. Oke. Oke. Sebentar ya, saya juga. Kalau coba share lagi masih tetap ya Pak ya? Ya, sebentar ya, saya coba lagi. Saya copot juga ini lagi, apa? Saya buka lagi si filenya juga dulu. Nah, sebentar. Oke, siap. Bentar, saya buka file grasshopper-nya lagi. Oke, kalau tanpa screen sharing, saya bisa nih. Sebentar ya, saya screen sharing lagi. Pilihnya mungkin share semuanya, Pak. betul, sebentar. Cuma kok nggak keluar ya? Jadi adanya per screen satu. Oke, saya coba dulu. Oke, bisa kembali ya. Oke, sudah berhasil. Sudah bisa ya Pak ya? Ya, sudah bisa. Makasih ya. Oke, baik. Ini screen-nya udah kembali lihat dua-duanya ya? Ya, sudah kelihatan dua-duanya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita kembali ke materi lagi. Jadi, kita hide dulu objek yang ini. Ya, lalu setelah itu, bentar, saya matiin dulu. Jadi kalau misalkan dilihat, oke, kita masuk ke tadi vektor, lalu keluarkan titik, ya, konstruk titik gitu ya. Tadi udah dijelaskan kiri dan kanan berbeda. Nah, sekarang Bapak dan Ibu bisa masukkan yang namanya slider. Jadi masukkanlah masuk ke parameter di sini, ya, ke tabs yang paling kiri, lalu di row out-nya input, ya, di klik sini cari yang namanya number slider. Lalu letakkan di kanvas. Oke, sekarang masukkan, ini bisa di copy paste seperti biasa, ini juga di copy paste seperti biasa, ya. Lalu masukkan si output dari slider ini,
Ya, ini sambil jalan. Jadi Bapak dan Ibu silakan untuk menarik, arahkan kursor ke ujung dari ini kayak baterai ya, kayak ujung dari output ini, lalu klik kiri, lalu arahkan ke X. Ini juga sama, klik kiri, arahkan ke Y, klik kiri, arahkan ke Z, gitu ya. Oke, nah sekarang Bapak dan Ibu silakan untuk geser rubah slidernya dari 0 sampai 1, 0 sampai seterusnya, dan seterusnya. Ya. Ini secara otomatis dia akan termodifikasi posisi titik tersebut tergantung dengan parameter yang diinput terhadap si komponen ini. Gitu. Ya. Kira-kira demikian. Jadi ini Bapak dan Ibu bisa masukin ya, bisa geser-geser. Nah, slider ini bisa diatur range-nya sesuai dengan harapan kita dengan cara coba Bapak dan Ibu lihat ke screen dulu. Oke, double klik si tulisan Z coordinate ini, lalu ubah maksimum value-nya menjadi katakanlah 10.10, lalu cek dulu, lalu menjadi oke. Ya, sekarang slidernya berubah, lalu dia akan bergeser dari atas ke bawah. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini adalah pemodelan yang bersifat parametrik gitu ya, di mana objek-objek pemodelan yang ada, objek pemodelan ini dia akan terlahir dari parameter yang sudah diset sebagai inputnya. Kira-kira demikian. Oke, silahkan dicoba kira-kira ya 15 detik ya buat double klik ini, lalu ubah parameternya misalkan jadi 10 gitu kan, yang maksimumnya, lalu klik cek, lalu oke, lalu kita coba ubah. Silahkan 10-15 detik ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke yang berikutnya. Klik. Sekarang kita ngomongin tentang berbicara tentang mouse ya, mouse kita. Jadi kalau zoom in zoom out pakai scroll sama, kalau geser kiri dan kanan kita klik kanan ya, panning itu klik kanan ya, itu panning. Lalu kalau kita ingin memasukkan input dari output sini ya, kita tadi ya klik tarik dari sini. Kalau kita mau melepaskannya lagi sambil kombinasi Bapak dan Ibu klik kiri, klik kontrol, button kontrol dipencet sambil klik kiri. Ya, nanti ada semacam ikon kecil tulisannya minus. Nah, artinya dia dikeluarkan, dia dicopot. Kalau dimasukkan dia biasa seperti itu. Ya, kira-kira kayak gitu. Oke, coba sekarang Bapak dan Ibu buang semua slider yang di atas nih, ambil semua slider yang di atas, delete. Oke. Nah sekarang Bapak dan Ibu bisa menarik dari slider yang sama ini ke semua titik juga, ya, Y dan X. Coba, sehingga nanti kelihatan satu parameter mengatur semuanya, gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Kalau sudah, sekarang coba sebentar diperhatikan, Bapak bisa copy, Bapak dan Ibu bisa copy ini, copy paste ke atas ya, copy paste, lalu geser ke atas. Lalu poin ini tentunya adalah kembar ya. Nah sekarang dia udah jadi 3 kembar lagi nih, gitu kan. Nah, lalu masukkan sebuah komponen
kita akses sebuah komponen, masuk ke di sini parameter, lalu masuk ke map, kita masuk ke curve yang C ini ya. Tulisannya di saya jadi kecil karena tabsnya terlalu penuh. Tapi ini C, ini curve, lalu cari di primitif, klik primitif ini rollout-nya, lalu nanti ada line. Oke, line ya. Nah, ini adalah membuat garis dari 2 titik. Sekarang masukkan poin yang sini, yang atas ke sini, masukkan poin yang bawah ke sini. Nah, sekarang ini Ibu dan Bapak boleh bisa lihat ya di Rhino-nya. Nah, untuk Bapak dan Ibu di Rhino juga sama ya. Panning itu dia klik kanan dan shift ya. Kalau orbiting, real time orbiting dia klik kanan. Gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ini sekarang udah kelihatan. Boleh dicoba dulu ya. Jadi membuat sebuah garis di sini. Ya, masuk ke curve, primitif di sini, lalu ambil line gitu kan. Lalu masukkan poin-poin ini. Ya, kira-kira kayak gitu. Ya, ini belajar navigasi dulu ya, Bapak dan Ibu. Oke. Kalau sudah kita mengcopy juga ini semua, copy paste, kita lakukan yang sama, lalu kita simpan ini garisnya masih kembar ya, lalu sekarang saya membuat garisnya yang menjadi tidak kembar nih. Misalkan ke arah sana. Misalkan demikian. Lalu kita store dulu ya. Kita simpan dulu. Nah, cara menyimpannya bisa dengan cara kita masuk ke parameter sini misalkan, lalu ambil garis. Jadi cari di sini perintah komponen namanya curve ya, parameter di rollout sini cari curve. Nah, sekarang kita bisa memasukkan, nah ini mohon perhatikan ke depan untuk memasukkan satu input banyak output ke dalam satu input. Bapak dan Ibu tinggal pencet shift ya. Nah, pada saat pencet shift itu ada icon kecil ya, positif itunya, ikonnya. Nah, itu artinya dia ditambahkan ke dalam input yang sama. Nah, sekarang dengan demikian kalau Bapak arahkan kursornya ke arah curve yang terakhir ini ada tulisan ada 2 value inherited dari dua sumber gitu kan. Jadi dari line ini dan line ini ada dan dia sekarang ada 2 garis di dalamnya. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Jadi kombinasi tadi yang tadi saya sampaikan menambah narik dari input, narik dari output ke dalam satu input, tinggal tarik aja di ujung sini ya. Kalau mau melepaskan tinggal copot di sini ya dengan cara pencet kontrol lalu tarik dari ini gitu kan. Oke. Lalu kalau mau menambahkan tinggal gitu ya. Lalu berikutnya lagi andaikan ini salah gitu kan, tinggal copot gitu kan. Copot. Nah, ini bisa ditukar nih misalkan. Nanti kita bisa lihat seperti apa dan seterusnya. Oke, ini navigasi ya. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan dulu? Urusan navigasi? Pak, saya mau tanya yang tadi yang poin terakhir yang paling di depan itu curve itu yang mana ya Pak? Tadi saya agak kelewat. Oke, curve itu ada di parameter sini, parameter, lalu nanti di geometri ini ada curve. Oh, oke. Oke, ya. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Ini tinggal nanti dimasukin ya ke dalam output yang sama, lalu ini juga masuk ke dalam output yang sama dengan memakai klik kanan dan pencet shift. Jadi nanti dia kayak gitu. Ini masih navigasi ya Bu, Bapak dan Ibu. Nah, kadang-kadang kita suka lupa nih, waduh posisi kita di mana ya, gitu ya. Kalau kita zoom out nggak sengaja sehingga kita nggak tahu si posisinya si kanvas kita ada di mana gitu. Nah, Bapak dan Ibu tinggal lihat ini nih, ya dia
dia nunjukin bahwa definisi kita tuh ada di mana gitu. Buat ditarik terus. Nah, itu dia ya. Nah, ini menunjukkan si viewport ya. Apa sejauh apa dia kelihatannya. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi ini navigasi. Oke, sekarang kita masuk ke parametric modeling ya. Sebelum mulai, Bapak dan Ibu bisa klik, jadi pindah. Sekarang kita masuk ke Rhino, lalu di Rhino kita ketik unhide. Unhide. Ada nggak sih? Oh, kebalik sih. Atau bisa lakukan apa namanya, Ctrl Z juga bisa sih ya. Ctrl Z. Oh, show. Mungkin show object gitu ya. Show object. Object. Show doang. Nah, ya, jadi kelihatan semua. Atau tadi Ctrl Z ya. Mohon Bapak dan Ibu posisikan seperti ini. Ya. Memakai klik kanan ya di orbit. Ya, jadi di orbit diposisikan seperti ini. Oke, kalau sudah kita akan mulai. Jadi kita ada dua interface sekarang ya. Apa yang kita lakukan di kanan ini di Grasshopper akan dieksekusi di viewport-nya si Rhino ya. Penting juga bagi kita untuk mengetahui layer-layer yang ada. Ya. Nah, untuk saat ini saya jelaskan bahwa objek yang ada di Rhino ini sudah saya assign terhadap definisi Grasshopper yang ada di sebelah kanan. Nah, cara melihat objeknya mudah. Jadi Bapak dan Ibu lihat di sini ada yang namanya kayak kue cake gitu ya, kue lapis Belanda gitu ya. Diklik aja, nanti akan muncul semacam seperti ini. Bentar. Ada semacam layer list ya. Nah, di sini sama seperti yang ada di AutoCAD, di 3ds Max maupun di aplikasi 3D lain. Ya, semuanya mirip ya. Kalau lampu nyala berarti dia ada objeknya diperlihatkan gitu kan, dan seterusnya. Nah, apa yang akan saya lakukan di sini adalah seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu silahkan nyalakan si layernya si Surf Basic SRF Basic ya, nyalakan aja. Ini tidak perlu diklik ya, jadi cukup di namanya di orbit aja dilihatnya. Di sini saya akan membuat sebuah curtain wall, jadi ada kaca gitu ya, atau ada kaca seperti curtain, dan masing-masing ini akan saya bagi menjadi beberapa division, dan selain dari itu saya akan membuat kacanya bisa terbuka kiri dan kanan gitu ya, ke arah rotasi tertentu. Nah, ini beberapa objek di sini sudah saya assign terhadap apa yang ada di Grasshopper sini gitu. Oke, mari kita coba ya. Jadi sekarang kita masuk ke Grasshopper, zoom in ke arah step 1. Oke, di step 1 ini Bapak lihat ada komponen surface ya, Bapak Ibu bisa lihat komponen surface, ada subdivision dan isotrim ya. Nanti saya jelaskan. Oke, di sini adalah kita akan mempergunakan komponen yang akan mengambil salah satu objek yang ada di Rhino. Saat ini Bapak dan Ibu silakan untuk klik kanan, lalu clear dulu. Klik kanan, lalu ada pilih preview. Jadi klik kanan, lalu pilih preview. Ya, yang tadinya warna abu-abu tua, sekarang jadi warna abu-abu muda. Ya. Nah, ini mempertunjukkan apa? Ini mempertunjukkan tentang komponen ini diperlihatkan di Rhino. Jadi kalau dia di previewnya disable, jadi previewnya dimatiin, jadi dia nggak terlihat gitu ya. Tapi kalau dia dinyalain, dia terlihat. Jadi preview enable.
Kira-kira demikian. Oke, coba sekarang Bapak dan Ibu klik kanan dulu, ya. Klik kanan, lalu clear values. Jadi dia di-nolin, nggak ada objek diambil sama dia. Nah, dia berubah warnanya jadi orange. Oke? Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjut. Jadi sekarang kita pilih ulang, ya. Jadi kita klik kanan. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita mencoba untuk mengambil sebuah objek yang ada di Rhino interface ini untuk dimasukkan sebagai data di data graph geometri di di Grasshopper. Adalah klik kanan si surface ini, komponen ini klik kanan, lalu pilih set one surface. Klik kanan. Ya udah klik. Nah, jangan kaget, dia akan mati. Nah, ini artinya dia akan mengarahkan kita untuk melihat si Rhino-nya. Di Rhino-nya nanti ada di comment prompt ada pertanyaan, surface to reference-nya yang mana? Objek yang akan di-refer oleh si Grasshopper-nya yang mana? Nah, saya coba pilih ini ya, yang depan sini. Oke. Nah, sekarang terlihat kalau misalkan sudah ini terlihat bahwa dia berubah menjadi warna marun muda ya. Tapi kalau ini diklik, dia menjadi warna hijau, artinya selected nih. Oh, komponen yang ini adalah yang itu. Oke. Boleh dulu dilakukan ya. Jadi seperti dilakukan dulu ya seperti tadi ya. Klik kanan si komponennya si surface ini, set one surface, lalu lihat ke Rhino, dia kursornya berubah tuh ya. Set surface to reference, ambil ini, lalu dia akan masuk di sini. Oke. Dari situ artinya objek sudah dimasukkan di input ke dalam si Grasshopper. Oke. Sekarang silakan Bapak dan Ibu melihat ke layers yang ada di sini, ya lalu matikan si layer yang namanya 02_surface basic ya, dimatikan. Pada saat dimatikan, otomatis objek ini sudah tidak bisa berubah, tidak bisa dilihat lagi kan, tapi dia sudah disimpan oleh si Grasshopper. Supaya aman, saya saran kepada Bapak dan Ibu, layer 00 di Rep Basic dikunci, biar nggak berubah-ubah, sehingga kita nanti, maaf, ini yang mana ya? Oh, ini belum, sorry. Ini yang, bukan yang ini. Ini yang ini, Birep Building, ya. Birep Building-nya dikunci, biar dia tidak geser-geser ya. Tidak salah. Oke. Sudah ya? Oke, kita masuk ke tahap berikutnya di step 1. Di sini saya akan mencoba membuat si curtain wall atau kaca-kaca partisi gitu ya, partisi. Dengan cara saya harus membagi si kaca ini, si bidang besar ini menjadi beberapa bagian. Nah, coba perhatikan ke screen. Saya masukkan si output ini ke dalam komponen divide surface. Oke, tidak ada perubahan apa-apa ya, nggak masalah. Karena kenapa? Karena ini sifatnya logik, ini sifatnya abstrak. Dia sifatnya adalah membagi si objek tersebut ke dalam beberapa bagian. Nah, lalu di sini ada ditanya ke sumbu U-nya berapa, ke sumbu V-nya berapa. U-nya ke sini, V-nya ke situ, ya. Nah, sekarang kita masukkan slider yang ini ke sini, slider yang ini ke sini dulu. Oke. Ya, sudah. Lalu kita masuk ke tahap berikutnya. Output dari pembagian segmen yang sifatnya belum abstrak ini, kita masukkan ke isotrim komponen. Ini adalah di mana si objek yang tadi penuh itu kita cacah menjadi beberapa bagian. Nah, sekarang kita masukkan ini ke domain. Ya, dia minta domain karena lalu dia kalau kita arahkan kursor ke surface ini, dia nanya base surface-nya mana? Base surface-nya berarti kan yang ini ya, ini basic surface-nya. Lalu kita tarik dari sini ke sini. Oke. Nah,
sekarang klik kanan si komponen ini, lalu preview-nya dinyalakan. Klik kanan, preview-nya dinyalakan. Nah, otomatis warnanya menjadi 2 nih, gelap ya. Nggak apa-apa, sementara ini nggak apa-apa. Lalu sekarang Bapak dan Ibu silahkan ubah slider yang ada di sini menjadi value lain selain dari 0. Nah, sekarang kelihatan ya. Ini pembagian secara vertikal, secara horizontal, ini pembagian secara vertikal. Jadi sekarang kotak-kotak ini jadi ada beberapa segmen gitu. Nah, agar tidak menggumpal, ini ada gumpalan-gumpalan karena ada objek bertumpuk ya. Mohon lakukan seperti ini, klik kanan di komponen surface, lalu preview-nya dimatikan. Nah, sekarang kita bisa lihat objek terakhir yang di-execute. Jadi komponen terakhir yang nyala ini adalah komponen terakhir yang dia mengeksekusi sebuah proses ini. Sekarang dia punya 5 segmen secara vertikal, which is ini. Lalu kita punya 4 segmen secara horizontal. Ya. Nah, oke. Mungkin Bapak dan Ibu silahkan untuk dieksekusi sambil jalan. Saya kasih waktu 2 menit. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan sambil jalan ya. Pak Dhani, maaf ini ada pertanyaan. Ya. Ada yang terlewat cara mengkonekkan layer SRF basic ke Grasshopper-nya ini bagaimana? Oh, baik. Oke. Saya ulang ya. Jadi posisinya harusnya tadi posisi seperti ini. Jadi ini saya kembalikan ke posisi awal dulu. Saya undo ya. Ini posisinya clear ya, dalam artian clear. Kalau sudah clear nggak masalah. Ya, sorry, kalau clear berarti kita harus masukin objek ya. Layernya pertama kali tolong dinyalakan dulu layernya sehingga layer ini bisa tampil. Lalu klik kanan di komponen ini, ya klik kanan di komponen ini sehingga kita mengambil sebuah perintah namanya set one surface untuk mengambil si kaca ini gitu ya. Set one surface kita ambil si ini surface ini, otomatis dia terconnect. Jadi dia sudah di store, disimpan gitu ya, sudah dipinjam datanya. Lalu kita matikan layernya hanya untuk mempermudah aja. Bisa juga sih sambil kerjain sambil ini nyala juga nggak masalah. Cuma biar nggak bingung ya. Kira-kira demikian. Apakah menjawab? Sisanya ya kita lakukan yang tadi ya. Jadi tinggal ikutin aja. Misalkan ini sambungin ke sini dulu. Kira-kira seperti itu. Lalu klik kanan si komponen yang paling akhir ini, lalu preview yang dinyalakan sehingga kita mau melihat si objek ini bagaimana beroperasi terhadap si surface tersebut. Lalu ini slider-nya bisa kita ubah-ubah. Kira-kira demikian. Ini dimatikan, di preview-nya di off. Bukan di enable ya, kalau enable artinya dibunuh si komponennya nggak kerja. Artinya dia berpengaruh sama seluruh komponen yang bekerja terhadap dia. Bukan itu, tapi justru ini dimatikannya setelah preview-nya aja tampilannya. Kira-kira demikian. Oke, saya kasih waktu kira-kira 2 menit ya. Preview-nya tidak terlihat, katanya Bu Sandra, Pak. Oh, preview-nya tidak terlihat. Maksudnya tidak terlihatnya gimana ya? Maaf. Dari Ibu siapa? Bu Sandra, boleh open mic? Itu Pak,
pembagiannya itu nggak terlihat di objeknya itu. Oh, tapi ini posisinya sudah seperti ini ya. Ini nyala. Ini udah Ini oke. Mungkin slidernya masih satu-satu, Bu. enggak, slidernya sudah. Oh, sudah. Slidernya sudah ya. Mungkin saja ada pilihan yang tidak tepat nih. Jadi di atas ini ya, posisinya kalau bisa seperti saya, Pak. Bu. Oh ya, sudah. Review nanti, Pak. Di paling akhirnya di sub yang ini ya. Ini kan kalau tidak muncul dia seperti ini, kalau dia muncul dia akan seperti ini. Kadang-kadang dia ada settingan menampilkannya juga. Jadi kalau misalkan saya klik yang di pojok atas warna hijau ini, dia hilang. Oh, gitu. Itu karena pilih pada saat objek, nanti kalau komponen definisi Grasshopper kita udah sangat kompleks, semua dipunculin tuh berat banget. Jadi biasanya dia dimatiin, jadi hanya yang kita klik yang nyala gitu. Ya, itu juga gitu. Tapi untuk kasus kita kan ini sederhana. Jadi posisi yang di atas ini settingannya seperti yang saya tampilkan di sini, Bu ya. Dijaga. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita masuk ke berikutnya. Dari sini Bapak dan Ibu silakan zoom out sehingga kita masuk ke posisi di mana kelihatan step 2-nya. Nah, di step 2 ini apa yang akan saya lakukan? Di step 2 yang ini akan saya lakukan adalah saya akan membuat sebuah objek gitu ya. Saya akan membuat sebuah objek yang nantinya akan menjadi bilah-bilah pintu kaca. Ya, pintu kaca dan pintu dengan daun kacanya gitu ya. Tapi untuk saat ini saya akan bikin frame, nggak akan bikin kusen luarnya, tapi daun pintunya ya, biar mudah workshopnya. Oke, Bapak dan Ibu silakan untuk menyalakan si layer BREP basic ya. Ini jadi nanti akan muncul, kalau Bapak Ibu lihat di sini nanti dia akan muncul tampilan seperti ini nih, dua objek ini ya. Tolong kalau ini prinsipnya sama ya seperti yang diambil yang tadi ya, surface dikenakan terhadap. Cuma untuk saat ini saya mungkin menyarankan ini tidak perlu diubah ya. Jadi dia di source seperti ini, dia langsung seperti ini. Jadi intinya gini, objek ini sudah saya masukkan ke dalam komponen BREP ini ya. Dan ini terdiri dari dua bagian, ada dua objek sekaligus ya. Jadi kalau kursor Bapak dan Ibu arahkan ke dalam komponen ini, ada kelihatan tuh ada dua objek sekaligus yang masuk di situ ya. Oke, kita skip aja biar cepat ini ya. Logikanya sama seperti surface, memasukkan surface ke dalam si komponen surface ini. Oke, karena tadi ada dua objek, jadi saya sekarang membuat si yang namanya panel pintu ini diterapkan ke dalam bilah-bilah segmen ini ya, segmen-segmen si bukaan ini. Jadi sambungkan si BREP ini terhadap komponen namanya grup. Nah, kenapa saya grup? Karena biar satu objek ini dia berperan sekaligus. Jadi sekali dipindah tuh dua-duanya pindah gitu, ibaratnya gitu. Atau sekali dia modifikasi, dua-duanya langsung dimodifikasi. Ya, kita grup dulu. Ya. Oke, untuk memastikan dia ada muncul, berarti dia berubah warna merah, atau kalau diklik dia warna hijau dengan cara melihat dia previewnya dinyalakan atau tidak gitu ya. Gitu. Oke, dari situ kita akan memindahkan si si modul dari pintu kaca ini ke dalam objek ini ya, dengan cara pertama kali kita buatkan dulu dia bounding box-nya, masukkan bounding box-nya ke sini. Oke.
Terus sudah, ini sekarang sudah terlihat bounding box-nya nih. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat, kalau di zoom in ke sini ya, ke sini. Nanti kalau diklik kanan, preview, ada box. Jadi ditaruh dalam kontainer. Oke. Setelah itu, kita akan masukkan dia ke dalam dua komponen ini. Ya. Nah, prinsipnya seperti ini. Dia bakal nanya, ini adalah bantuan untuk memetakan bilah-bilah ini ke dalam objek ini ke dalam bilah-bilah ini ya. Yang ditanya sama dia apa sih? Arahan kursor ke situ. Base surface-nya apa? Oh, ini base surface-nya ini dia. Tarik. Ya, jadi tolong biar kelihatan ya dari surface ini. Ya, dari surface-nya ini ya. Surface-nya ini saya taruh lebih jauh nih biar nggak bertumpuk garisnya. Tarik ke dalam sini. Oke, sudah masuk. Berikutnya lagi ya, kita masukkan apa? Surface domain. Nah, surface domain yang mana sih? Yang di segmen-segmen ini surface domain deh, divide domain kan, masukkan ke sini. Oke. Sekarang udah masuk ya. Lalu, tapi kok langsung warnanya warna abu-abu tua ya? Berarti dia nggak kosong lagi nih. Iya, karena default-nya dia udah diisi sama Rhino-nya, sama Grasshopper-nya dia udah diisi value-nya 1. Nah, kita ubah dulu deh value-nya jadi 0,5 ya. 1 dulu nggak apa-apa deh, 1 dulu aja. Oke, kalau sudah, sekarang kita masukkan tab berikutnya, morph ini. Dia nanya apa? Geometri yang akan dimasukin yang mana? Si bilah pintunya adalah yang ini. Ya, yang ini kan yang warna hijau. Masukin ke sini. Lalu box-nya yang mana? Ini bantuannya nih, box-nya yang mana? Ini box-nya. Lalu yang berikutnya targetnya yang mana? Targetnya adalah si yang banyak ini kan, yang 5 ini, 5 segmen. Targetnya adalah si ini. Nih. Nah, kan. Kalau diklik kanan nih ada muncul tuh dia. Ya. Klik kanan preview ya, nanti dia muncul. Ya udah, tunggu aja. Lalu targetnya adalah dia. Sekarang masukin. Nah, sudah masuk. Wah, warnanya nggak ada. Kalau salah dia merah. Tapi ini dia baik ya, bagus. Jadi ini coba diklik kanan preview. Nah, terlihat tuh. Wah, udah dapat nih ceritanya si frame-frame ini. Loh, tapi kok si gambarnya si modulnya lebih tebal dibanding sama punya kita. Nah, sekarang kita masukinlah si slider ini ya. Masukin slider ini. Nah, itu dia. Sekarang kita sudah punya si pintu-pintu ini, pintu-pintu dengan frame kaca, pintu kaca dengan frame kotak ini terletak di sini. Nah, jadi yang tadi kalau kita ubah gitu kan, di sini tuh dia tambah tebal dan sebagainya. Karena dia kayak prinsipnya kayak scaling. Tapi yang ini kita lakukan adalah kita lakukan sehingga dia di posisi 0,5 deh frame-nya gitu kan, 0,5. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita udah punya kaca yang berposisi di bila-bila pintu kaca ya. Nah, ada di posisi di sini. Oke. Value-nya 0,5 ya. Terus cukup. Lalu ini mungkin kita bisa matiin biar kita nggak bingung. Jadi klik kanan, preview dimatikan. Ya. Kira-kira demikian. Oke, mungkin Bapak Ibu silakan untuk dicoba. Saya kasih waktu 3 menit. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh juga ditanyakan. Ini ada yang bertanya dari Pak Ardani. Ya. Apakah step-step yang ada di Grasshopper itu secara otomatis atau harus disetting di awal-awal? Sebetulnya ini kita yang meramu, Pak. Kita yang meramu dari semua komponen yang ada di sini. Gitu. Nah, beberapa kasus memang ada yang satu komponen udah bisa membuat box gitu kan, ada juga. Tapi tidak sedikit juga sih yang harus kita ramu dari awal. Jadi yang harus jelas adalah
apa namanya, kita mau membuat apanya dulu di kepala nih. Saya mau membuat pintu, pintunya logikanya seperti apa. Nah, yang saya tadi gambarkan, oh saya akan membuat pintu dari modul ini, saya ingin membuat pintu di daerah bukaan ini dengan modulnya ini gitu kan. Nah, bagaimana sekarang mematahkan modul ini terhadap si subdivision yang ada di sini atau pembagian bilah-bilah bukaan yang ada di sini. Kira-kira gitu, Pak. Jadi kita meramu dari awal. Kebetulan karena ini workshopnya cukup singkat ya, hanya 90 menit, jadi saya udah sediakan nih semuanya biar yang penting Bapak dan Ibu paham, mengexperience gitu, mengalami oh ini caranya cuma nyambungin kabel doang gitu, berarti gitu. Karena selama ini yang jadi kesulitan, yang menjadi hambatan adalah orang melihat bahwa ini udah kompleks gitu. Memang kompleks sih, cuma kalau udah tahu cara operasi dasarnya, kesannya udah sangat mudah. Kira-kira begitu Pak Ardhani. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Dhani. Baik. Oke. Kita bisa lanjut dulu. Apakah ada yang kesulitan sampai sejauh ini? Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Value slider 1 itu dalam milimeter atau sentimeter atau apa? Oke, value 1 0 sampai 1.0 ya, itu dalam meter. Karena kebetulan kalau Bapak lihat di sini, jadi gini, Grasshopper itu dia hanya berpikir unit. Sebodoh itu, hanya berpikir unit. Jadi yang menentukan unitnya meter, sentimeter, dan sebagainya itu di mana? Nah, dia ada di sini. Sebentar. Ada di settingan kita di awal. Jadi di Rhino Option, unitnya pastikan dia kalau 0,1-nya itu adalah meter, berarti kan 10 cm. Nah, berarti kalau ini 0,05 berarti dia 5 cm gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Jadi settingannya ada tergantung settingannya Rhino. Jadi kadang-kadang suka ada kesalahan tim kami, misalkan saya mengirim ke asisten saya sebuah definisi Grasshopper udah cukup kompleks, ternyata pada dieksekusi salah semua gitu kan, nggak beroperasi. Oh ternyata dasarnya biasa salahnya dari apa? Ya unitnya itu. Jadi saya mempergunakan unitnya meter misalkan. Sementara asisten saya mempergunakan milimeter. Gitu. Ya, jadi pada prinsipnya adalah jumlah angka di belakang koma itu menjadi penting sih. Jadi kalau dulu kita berpikir jumlah angka di belakang koma itu tidak penting, justru kalau di komputasi jumlah angka di belakang koma menjadi penting untuk apa? Untuk inputnya lebih cepat menghitung gitu kan. Menghitung 1000 sama 1 kan lebih cepat gampang menghitung 1 kan. Ya, berarti kayak gitu. Jadi kalau di sini saya mempergunakan meter gitu kan, karena unit-unit bangunan ya paling enak hitungannya di meter. Nah sekarang kalau misalkan kita mau jadi 5 cm dan berapa cm ya berarti tinggal digit di belakang komanya aja berapa. Kira-kira gitu Pak. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya. Nah kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Sekarang bagaimana caranya supaya kita ingin membuat setiap kaca ini dia bisa dibuka, ya. Nah, lalu bisa dibukanya terhadap apa? Bisa dibukanya terhadap satu sumbu yang ada di sini. Bisa kalau dia di sumbunya itu ada di sudut sini, berarti bukaannya owning yang engsel samping. Tapi kalau dia ada di somewhere bukan di ujung-ujung, berarti pivot ya, gitu. Berarti kayak gitu. Nah, logikanya mudah. Jadi adalah yang kita lakukan adalah mencoba untuk mengambil properti yang dimiliki oleh surface dasar. Nah, sekarang kita coba, Bapak dan Ibu boleh matikan dulu sementara si ini ya, previewnya di off-in dulu. Oke. Lalu yang akan kita lakukan adalah kembali ke bentuk dasar yang ini. Bentuk dasar ini sudah dibagi menjadi 5 nih ceritanya kan saya taruh 5 nih ya 5. Nah, lalu bentuk dasar ini akan saya ambil si garis salah satu garisnya. Nah mempergunakan komponen namanya deconstruct direct ini di step 3 ini ya. Jadi tariklah dia ke sini. Nah gitu kan, tarik lalu ini klik kanan lalu dinyalakan ya. Nah Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa sekarang kalau diklik, dia akan punya, ini dicacah menjadi komponen-komponen properti geometri yang terkecil, enggak terkecil sih, topologinya menjadi 3 gitu kan. Ada garis, bidang, titik.
Jadi garisnya apa? Garisnya ini kan. Bidangnya mana? Bidangnya yang ini kan. Titiknya mana? Ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang perlu diingat adalah ini semua udah diambil udah dipecah masing-masing karena dia tadi ada 5 objek gitu ya. Ada 5 bilah. Nah, 5 bilahnya dipecah masing-masing. Gitu. Jadi masing-masing akan punya bisa. Nah, sekarang untuk melihat data tersebut, Bapak dan Ibu bisa cari di para komponen namanya panel. Jadi klik di parameter sini, lalu ada panel nih. Nah, ini bermanfaat untuk kita melihat data apa yang keluar dari situ. Gitu ya. Ini titik-titiknya nih. Terus ada sekian titik. Ini garis-garisnya ada masing-masing punya 4 garis kan, tuh 1 2 3 4 1 2 3 4. Kenapa dia start dari 0? Karena kalau di computation angka pertama itu 0 konvensinya. Lalu di sini ada 4 bidang tuh, untrimmed surface. Ada 5. Ada 5 ya, 1 2 3 4 5. Ini artinya 1 2 3 4 5 seterusnya. Yang kita butuhkan adalah sebenarnya garis pertama dari sini. Jadi yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah mengambil garis tersebut. Nah, cara mengambil garis tersebut sangat mudah. Jadi kita cukup dengan cara, saudara silahkan lihat ke screen dulu ya. Output dari E ini adalah garis atau edge. Ya. Output dari E ini ditarik ke dalam komponen yang buat mengambil salah satu atau benda-benda spesifik. Nah, ini adalah namanya list item komponennya. List item ini pada dasarnya dia secara default udah diisi angkanya 0, I-nya itu indeksnya. Artinya apa? Artinya dia sudah mengambil garis pertama dari sebuah objek. Gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, Bapak dan Ibu boleh nih kalau penasaran ya. Ini di-copy aja nih. Ini slider ini di copy paste, Ctrl C, Ctrl V, geser ke sini. Lalu colokin ke slider sini. Ya, itu sama. Ini 0. Nah, coba lihat di Rhino-nya, dia berubah. Ya kan? Berubah. Ada warna hijau nih. Nah, itu adalah garis pertamanya, garis nomor 0, garis 0, indeks 0. Jadi kalau digeser, sekarang geser 1, pelan-pelan aja ya, sama ini kalau nggak salah datanya sampai 100 sampai 10. Kalau 1, nah ini adalah garis keduanya. Kalau 3, 4 dan seterusnya gitu kan. Kok masih bisa lanjut? Nah, ini sebetulnya saya settingannya cuma sampai 10, harusnya dia cuma sampai 3. Nah, sekarang bisa dilakukan dengan double klik sih slider ini, lalu kita masukkan maksimumnya cukup di angka 3. Oke. Oke. Nah, jadi sekarang udah kelihatan tuh 0, 1, 2, 3. Ya. Oke. Lalu kita simpan di angka 0. Oke, sudah? Kalau sudah, kita sekarang mengambil satu komponen yang meletakkan titik di dalam sebuah garis. Nah, titik tersebut, nama komponennya adalah point on surface. Point on curve, sorry. Nah, point on curve ini default-nya 0,5, artinya di tengah-tengah. Nggak apa-apa, kita colokin dulu aja nih ke sini. Otomatis nanti semua garis ini akan ada titik tengah. Titik tengah. Oke? Oke. Setelah itu kita mulai melakukan rotation. Jadi kita lakukan rotation dari di mana setiap bilah-bilah ini akan kita putar, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat perintahnya si rotate ini. Rotate ini minta apa sih? Dia minta base geometrinya apa? Oke. Base geometrinya dia adalah si bilah-bilah tersebut, which is bilah-bilahnya ada di sini. Ya kan? Oke, colokin dia ke sini. Terus berikutnya rotasinya. Nah, rotasinya apa? Nah, kebetulan ini lambangnya ada degree ya. Lambangnya ada degree nih. Nah, dia karena udah saya setting
buat degree. Dasarnya dia sih radian. Tapi kalau kita kan umumnya pakai degree ya, jadi ya ini diklik aja degree. Ini udah di sana, udah settingan udah saya taruh di degree, jadi aman. Nah, ini taruh di sini, masukkan ke dalam slider ini, slider yang sudah saya setting 0 sampai 90. Artinya dia berputar 0 sampai 90 derajat. Login ke sini. Oke, sudah nih. Setelah itu dia nanya lagi, bidang dasarnya apa? Titik dasar dan bidang dasarnya untuk berputar mana? Gitu. Nah, titiknya yang ini kan. Nah, masing-masing ada 5. Lalu kita colokin ke sini. Oke. Nah, harusnya sih udah running nih. Bapak dan Ibu bisa klik kanan, review. Itu dia. Ya, artinya dia sudah bisa, udah assign. Yang membedakan adalah di posisinya masih tertutup. Oke, sekarang silahkan diputar. Gitu ya, diputar. Nah, sekarang udah running. Nah, sebelum biar nggak membingungkan, mari kita matikan data-data dasar yang sebelumnya di sequence sebelumnya sudah tidak perlu. Ini klik kanan, previewnya di off-in. Oke. Ini juga klik kanan, previewnya bisa di off-in. Mana lagi ya? Ini klik kanan, previewnya bisa di off-in. Oke, sekarang udah bisa diputar nih. Gitu kan. Nah, ini bisa dipakai buat melihat mensimulasikan bahwa si objek kita udah tepat atau enggak. Gitu. Kira-kira demikian. Nah, kalau misalkan sekarang Bapak dan Ibu lihat, bisa dicoba-coba nih, ya. Sebentar ini biar kelihatan. Ini bisa digeser. Jadi coba dibuka di 45 derajat ya. Geser aja slider sampai 40 gitu atau berapa? 30 deh ya, 33 misalkan. Lalu karena dia titiknya di tengah, dia pivotnya tepat di tengah. Tapi kalau digeser, nah itu dia. Dia pivotnya bisa di situ. Pivotnya bisa di situ atau di tempat lain. Atau kalau di klik kanan ada seperempatnya nih. Klik kanan dia ada pilihan default presetnya. Gitu ya. Nah, ini dia posisinya di situ. Gitu. Silakan untuk dicoba dulu, saya kasih waktu 5 menit. Pak Dhani, ini ada yang bertanya dari Pak Ade Cakra. Ya. Bagaimana cara membuat rangka mulion secara detail menggunakan slate point atau poin seperti itu? Apakah Rhino sudah punya toolbar atau plugin material berukuran standar, pabrikasi seperti ACP, curtain wall, wall panel, beam, dan lain-lain seperti di software kompetitor? Oke, Jawab Pak ada. Evert itu. Iya, sebetulnya sudah ada sih ya. Pak Evert juga nanti bisa bantu. Sebetulnya sudah ada, dia bisa kita assign kita mempergunakan visual art itu buat Rhino, tapi memang tidak ada di workshop ini ya. Jadi kalau misalkan ini sambil jalan sambil menunggu 3 menit berjalan sisanya nih untuk yang ngetes si komponen ini ya. Di sini ada visual art ya sebagai contoh. Nah, jadi sini modul-modul tersebut sudah ada gitu kalau mau bikin jendela dengan curtain wall dengan dengan cara BIM gitu ya, dengan workflow-nya BIM sudah ada. Yang membedakan adalah mungkin ya si visual art ini lebih sederhana sih dibanding sama si BIM-nya yang mungkin punyanya Archicad atau punyanya Revit atau punyanya MicroStation gitu ya, atau Tekla sekalipun, karena karena Rhino memang tidak diarahkan untuk punya expertise-nya di BIM ya, tapi dia di surface modeling, kira-kira kayak gitu, di freeform modeling atau surface modeling ya, NURBS modeling. Mungkin Pak Evert bisa menambahkan kalau ada. Dan itu tolong ada permintaan dari Pak Andika untuk zoom out grasshopper-nya. Oke, zoom out. Ya maaf. Thank you. Oke, saya kecilin dulu yang ini ya. Ini kan
hanya view aja. Saya kecilin ya, biar tulisannya kelihatan. Oke. Jadi ini hanya tips aja. Jadi Bapak Ibu apabila ingin mempergunakan tooling parametric modeling menggunakan Grasshopper, memang sebaiknya mempunyai beberapa at least minimum 2 screen ya, karena si Grasshopper ini juga menghabiskan banyak ruang gitu, ruang screen-nya. Jadi kalau punya extended screen itu akan sangat disarankan. Oke, 1 menit terakhir. Ada pertanyaan lagi Pak di kolom chat dengan Bu Aminah. Aplikasi third party apa saja yang bisa membaca Grasshopper ketika file diekspor? Oke, sampai sebagai contoh, sampai saat ini klien kami banyak mempergunakan SketchUp, sementara kami sendiri mempergunakan Rhinoceros dan Grasshopper saja gitu ya. Jadi kami menyediakan kepada klien-klien kami format SketchUp umumnya, karena mau dimungkinkan. Jadi masuk di sini misalkan ya, lalu export selected, misalkan saya pilih ini gitu kan. Sorry, belum di. Oke, misalkan ini. Nanti di sini ada beberapa pilihan nih ya. Kalau SketchUp ada di sini, dia setara dengan SketchUp 2015 kalau tidak salah. Tapi dia bisa mengambil SketchUp 2007 terakhir 2018 sih, dia bisa ambil ya. Tapi kualitasnya dia lain di situ. Kalau misalkan kita ke aplikasi 2D, kita bisa 2D 2 dimensi, kita bisa pakai Autodesk, DWG ya, Autodesk AutoCAD Drawing ya, atau bisa juga pakai DXF. Kalau kita modeling ke animasi dan sebagainya, kita masih bisa ekspor terhadap 3DS ya, 3DS. Kita juga bisa masukin juga OBJ ya, OBJ. Terus kalau mau yang lebih lengkap lagi VRML gitu ya, itu di mana data-datanya mungkin lebih baik. Kalau buat 3D printing kita masukkan dia stereolitografi. Ya, jadi dia nanti masuk ke dalam software slicer buat di slice oleh mesin 3D printing, dan dia nanti bisa dieksekusi untuk mengguide G-code yang ada di mesin 3D printing gitu ya. Kalau misalkan masih berjalan setelah itu. Lalu bisa juga point clouds, saya lupa ya, dan apa lagi ya? Bisa juga masukin juga, tergantung kebutuhan. Bisa juga kalau ke software grafik masuknya sebagai Adobe Illustrator gitu, AI juga bisa, dan PDF. Kira-kira demikian. Oke. Oke, kita bisa lanjut lagi ya. Oke. Oke, kita bisa lanjut lagi. Nah, sekarang keuntungan apa sih yang kita dapatkan gitu ya dari parametric system ini? Adalah begini. Semua input ini kita bisa interupsi dimanapun sebenarnya, yang menarik. Jadi sekarang kita tes. Andaikan saya akan mempergunakan si modul yang sama terhadap bukaan yang sini. Jadi mudah. Jadi coba kita nyalakan dulu layer yang ada ya. Layer yang ada di sini. Nah, kita sudah sekarang punya layer ini. Lalu kalau Bapak dan Ibu ingat bahwa yang di-input untuk layer yang bukan yang sini hanya si bidang yang ini nih, ya. Hanya bidang ini. Jadi klik kanan sini kan dia hanya yang itu kan.
Maaf, klik kanan preview, sorry. Kanan preview dia yang itu. Nah, sekarang mudah. Jadi pindahkan aja, klik kanan ini, set one surface, pindahkan ke sini. Nah, otomatis dia pindah. Dia di algoritmanya ini, ya, kalau bahasa computation-nya atau kalau bahasa Grasshopper definisinya ini dipindahkan ke dalam si objek yang ini. Dengan mungkin ada sedikit yang berubah, performanya berbeda karena arah bukannya beda. Gitu. Tergantung sebagaimana si surface dasar ini kita bikin sih, gitu ya. Ibaratnya kayak gitu. Tapi ini performnya sama kecuali arah bukannya aja. Ntar kita bisa ubah si arahnya aja nih, jadi negatif misalkan. Kira-kira kayak gitu. Atau ya udah kita balikin lagi ya ke kanan sini, set one surface ke sini, dia balik ke situ. Kita bisa lakukan seperti ini. Ambil semua, ya, Ctrl V, artinya di copy dan di Ctrl C, Ctrl V, lalu kita geser ke bawah, ya, lalu assign si objek yang baru. Oke. Nah, sekarang coba matikan si layernya kan. Ini juga dimatikan, preview off, maaf, salah kan. Maaf, ini preview off, ini preview off. Gitu. Sebentar ini ada yang nyala apa ya? Oh iya benar. Nah sekarang ini bisa diubah, kan? Bisa diubah. Segmennya pun ini bisa kita bikin lebih independen, dia terpisah, atau segmennya bikin lebih kecil, berarti yang ini yang kita ubah nih, ya kan? 7 misalkan, jadi 7 segmen. Kita tutup dan sebagainya. Silakan dicoba Bapak dan Ibu. Jadi copy paste aja, ambil semua, copy paste, assign yang ini, ya, assign terhadap ini yang baru. Silakan, saya kasih waktu 5 menit. Ada pertanyaan di kolom chat dari Bu Sandra, Pak. Ya. Apakah ada perbedaan antara garis hubung solid dan putus-putus? Ya, ada, Ibu. Jadi garis hubung solid itu sebetulnya dia menunjukkan bahwa ini sebetulnya tahap lanjut dari mempelajari visual programming di Grasshopper ya. Jadi kalau garis lurus itu dia sebetulnya data tree-nya 1. Jadi data tree-nya 1, ini cuma 1 data tree. Jadi artinya tuh dia ibaratnya kalau laci isi segala apapun itu ada pensil, ballpoint dan sebagainya itu ditaruh dalam satu laci. Tapi kalau yang putus-putus, misalkan yang putus-putus ada di tadi saya mana ya? Yang ini ya harusnya ya. Ini kalau nggak salah display saya ini saya tidak tunjukkan ininya sih. Nah, harusnya gini ya.
data putus-putus ini muncul karena dia menunjukkan bahwa data tree-nya ini ada berbeda-beda. Jadi bisa aja dalam satu laci yang tadi ada buku punya satu kotak sendiri, pensil punya satu kotak sendiri, gitu kan. Lalu penghapus punya satu kotak sendiri dan seterusnya. Gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau misalkan demikian, artinya kita harus memilih berdasarkan kotak kecil-kecilnya lagi yang ada di dalam. Nah, si garis putus-putus ini menunjukkan situasi tersebut gitu. Jadi hubungannya ke data tree. Itu sebetulnya agak tahap lanjut ya. Jadi tidak diajarkan di bagaimana mengelola data tersebut di workshop ini. Tapi at least di sini udah data tree ini dia aman sih, dalam artian setiap satu kotak ini objeknya sama soalnya. Ya benda yang serupa, punya properti yang serupa. Gitu. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Bu Susan, mohon maaf, kita masih punya waktu sampai pukul 11 berapa? Mestinya untuk question and answer masih ada 10 menit, tadi dari jam 11. Bisa 5 menit lah, Pak. Oke. Oke, nah sekarang saya masuk, ya ini karena waktunya singkat, jadi saya akan lanjut ke, ini tolong di-save sama Bapak Ibu ya, di-save aja, tidak perlu ditutup, sebenarnya save, nanti dia akan ada di posisi sini. Lalu kita masuk ke workshop yang kedua, tapi sepertinya Bapak dan Ibu nanti akan saya kasih sebuah capture yang menunjukkan proses yang ini ya. Karena ini sebenarnya relatif mirip gitu ya, tapi dengan objek yang berbeda. Mungkin tidak perlu untuk diikuti sih. Ya, jadi mau tinggal ini mungkin diperhatikan, tapi Bapak Ibu silahkan coba di rumah ya nanti setelah acara ini. Jadi yang akan saya lakukan adalah membuat sebuah rangka yang relatif rumit, hiperboloid, paraboloid dari sebuah atap gitu kan, rangkanya doang. Kalau kaki saya rasa bisa. Ya, jadi saya udah setting di sini gitu kan. Lalu saya akan mengubah objek ini pada akhirnya nanti. Gitu. Lalu ini saya ambil sehingga saya bisa mengambil titik dan teman-teman gitu. Sebentar. Saya mengambil titik dan teman, lalu teman-temannya ya, nah yang saya akan ambil adalah apanya? Yang saya akan ambil adalah si garisnya. Lalu garisnya ini, saya akan ambil garis yang bawah sini. Fungsinya buat apa? Fungsinya garis tersebut untuk membagi, dia menjadi segmen-segmen, lalu menjadi panduan untuk membuat si rangka-rangka ke arah sumbu sana ya. Kayak gitu. Jadi garis ini saya manfaatkan lebih lanjut. Dalam sini saya bagi jadi beberapa segmen. Nah, ini saya taruh di 10 deh gitu kan. Ini udah 10. Lalu dari situ saya akan memetakan dia terhadap surface ini. Karena kenapa? Jadi kalau objek ini kan ini bisa geser-geser, dia si rhino-nya si grasshopper-nya udah ngikut-ngikut nih ya. Nah, apalagi kalau misalkan kita ubah si propertinya. Nah, kalau mengubah properti tentunya saya udah nggak bisa lagi ngomong terhadap benda datar gitu, harus terhadap benda objek ini. Nah, sebagai panduannya adalah siapa? Adalah si surface ini. Surface ini saya masukin ke sini, gitu kan? Sehingga sekarang dia siap untuk dieksekusikan, sehingga kalau surface-nya diubah bagaimanapun, gitu kan, titiknya, dia akan mengupdate datanya. Nah, si poin ini dipetakan terhadap surface-nya menghasilkan UV direction, UV coordinate-nya gitu ya. Diletakkan di situ. Sehingga akhirnya saya punya ini juga sama, surface yang ini saya masukin ke sini. Oke, nah itulah dia. Dia udah punya si garis nih, ya kan? Garis-garis ke arah sana. Ini nanti saya gunakan sebagai katakan rafternya lah gitu ya. Nah, sekarang saya tes dulu apakah ini berjalan nggak seperti yang saya harapkan. Saya pencet F10 ya. F10 itu untuk menyalakan titik gitu ya. Lalu, oh ini bisa nih, ini udah bisa, F10-nya udah nyala. Jadi saya ambil si titik-titik ini. Lalu saya ubah ya, jadi saya move.
Move kalau di Rhino ada move hanya vertikal doang. Klik vertikal. Nah, ini saya ubah. Misalkan demikian. Nah, sekarang kalau saya matikan si objeknya, nah tuh udah mulai hadir dia. Gitu kan? Oke, lalu saya akan membuat raster yang ada di bawahnya. Raster yang buat di bawahnya dengan cara apa? Ya berarti surface ini saya copy aja, saya ubah, saya offset gitu. Kalau di Rhino ada meng-offset surface pun bisa di offset gitu kan. Surface-nya di offset terhadap sumbu Z, terhadap sumbu normalnya dia, normal dari surface gitu kan, kira-kira segitu banyak. Coba kita lihat posisinya dia. Nah, ini hasilnya nih di bawah surface-nya. Lalu mempergunakan perintah yang sama, saya ingin memanfaatkan dia untuk membuat apa namanya garis gitu kan. Nah, ini tinggal di copy nih. Mari ke sini, ya kan perintahnya sama nih. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah si surface-nya ini, ya kan? Ibaratnya gitu. Nah, karena perintah ini tuh cukup panjang, nah yang kita lakukan adalah mengcopy ini semua, copy, pinjam ke sini. Nah, kita bawa ke sini. Sambungin sama surface yang ini kan, karena surface-nya berbeda. Tapi ini sama nih, salah dong kalau gitu kan. Nah, kalau gitu yang harus kita ubah apa? Ya, arah direction-nya. Pindahin ke 1. Oke, ini dia. Ya, akhirnya dengan demikian, kita masuk ke step yang berikutnya. Kita gunakan piping. Sorry, saya lupa ini. Oke, ini yaitu yang ini. Ya, gede banget. Gitu kan, oh nggak apa-apa. Kita tinggal ganti si ininya. Ini agak jauh nih. Copy aja ya. Copy 0,15 ini kita masukin ke sini. Oke, kalau masih terlalu besar kita kecilin sampai situ. Ya, lalu yang berikutnya ini kalau misalkan ini kita juga copy juga untuk yang bawahnya nih. Yang bawahnya tentunya karena dia garisnya di situ, yang bawahnya apakah yang ini? Kalau salah tinggal kita ubah. Oh benar. Oke, nah sekarang kita lihat bahwa ada perbedaan antara atas sama bawah. Nah, kenapa ini saya punya operasi namanya pembagi sih. Kalau yang bawah mau lebih besar atau lebih kecil tinggal kayak gitu. Ini kita kasih masuk ke matematika, operasinya apa? Perkalian gitu kan. Gitu. 0,4 dikali berapa gitu kan. Itu bisa sih ya. Jadi misalkan yang bawahnya berapa dikali berapa masukin ke sini. Sorry. Seperberapanya nih, 0,1-nya kah atau berapa gitu kan. Ini saya coba setengahnya misalkan. Oke, itu aja. Jadi dia lebih kecil. Jadi kalau otomatis kalau ini dibesarkan, dia ikut membesar tuh. Gitu kan. Nah, ini 0,18 sudah besar. Oh kebalik. Kalau kebalik ya tinggal ditukar Pak. Bu, ya, yang ini tinggal ke sini. Yang ini tinggal ke sini. Gitu. Ya, sekarang kita udah punya ya paraboloid atau hiperboloid ya. Kalau ini terlalu sedikit ya tinggal dikurangin. Maaf, ini tetap 10. Yang ini kita kecilin. Maaf. Gitu ya. Bisa kayak gitu. Ini misalkan 3 sekian. Ya, ini agak-agak lucu sih bentuknya, nggak harusnya ini ya. Misalkan gitu ya. Jadi sekarang kita udah punya ini. Kalau kita ingin tambahkan yang tadi bisa gitu kan, masuk ke sini, digabung, copy, gabung ke sini, paste. Nah, ada semua nih. Nah, jangan lupa bagian terakhir yang penting adalah apa? Kita harus jadikan dia objek yang ada di Rhino dengan cara apa? Bagian yang terakhir yang kita eksekusi, kita bake. Jadi klik kanan, bake. Masukkan ke yang mana nih? Misalkan ke default ya. Nah, itu udah ada di situ. Yang ini juga sama, bake. Ya. Gitu. Lalu yang berikutnya yang di atas tadi bisa sekaligus ini ya di bake. Ini hanya rangka-rangkanya aja Pak ya.
Oke, nah sekarang sudah bisa dilihat. Jadi kalau misalkan Rhino-nya ditutup, puff, gitu kan. Nah sekarang dia udah hadir di situ. Nah perintah yang paling asik yang terakhir adalah misalkan sebagai contoh, ini mungkin ini akhir dari workshopnya ya, tapi ini sambil saya biarkan biar Bapak Ibu bisa melihat si perannya ya. Jadi ini saya ubah katakanlah dengan materi di layer yang lain ya. Kita bikin misalkan kaca, misalkan kosong-kosong di red kaca Windows gitu ya, misal. Oke. Nah, gitu ya. Nah, yang menarik adalah kita bisa bikin denah potongan tambak-tambak ya. Jadi kita pakai perintah namanya make 2D. Layernya saya nyalakan sebelah sini sini. Jadi Bapak bisa lihat bagaimana dia otomatis tidak harus kita mengubah-ubah layernya lagi gitu kan. Ya, dia third angle projection, semuanya siluet dimunculin, outputnya di maintain. Oke. Kira-kira demikian Bapak Ibu sambil melihat prosesnya, saya akhiri workshop ini. Terima kasih. Nanti si workshop yang terakhir tadi, capture-annya dan file finalnya saya akan sharing ke Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.